Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PGW lanjut acara ke-11. Di acara kali ini, kita akan membuat middleware Laravel dan dashboard pengguna. Pertama, kita membuka project Laravel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita melakukan save as a file index.php menjadi index_public.blade.php. File ini tuh digunakan untuk mengatur semua yang ada di dashboard itu. Sebelumnya kan kita kayak kopas gitu kan dari index.php. Nah, di situ kan ada fungsi dimana kita bisa menambahkan titik, bisa menampilkan peta. Nah, itu fungsi-fungsi yang tidak berguna di dalam dashboard itu kita hapus agar tidak terlalu padat dan tidak berguna juga scriptnya. Kemudian kita menuju ke map controller. Di map controller ini kita mengatur return view dan menambahkan kondisi out di bagian map controller di bagian sini. Ini tuh digunakan untuk out itu tuh digunakan untuk mengatur siapa yang bisa mengelola web tersebut. Nah, kemudian kita juga menambahkan button login di bagian template.blade.php. Di bagian sini, kita itu menambahkan button login, logout, dan juga dashboard di bagian navbar-nya itu. Nah, di sini. Nah, ini kan ada button home, button tabel, info, dashboard. Nah, itu dimasukkan di dalam navbar. Selanjutnya kita menambahkan di bagian navigation blade ini, menambahkan navigation link di bagian, nah ini di bagian sini. Ini tuh untuk mengatur navigasi ketika dashboard itu tuh diklik, nanti akan beralih ke jendela dashboard. Dan selain itu sebelumnya kan di dalam dashboard itu belum ada navigation map kan. Nah, itu kita tambahkan nih di bagian sini. Agar ketika kita masuk ke dashboard itu, kita tidak perlu close web itu, namun kita bisa menekan tab map itu. Sehingga kita beralih ke halaman peta. Selanjutnya, menambahkan total fitur pada dashboard di bagian dashboard Blade.php. Ini itu tuh digunakan untuk menampilkan resume data di dalam tabel. Itu kita menggunakan kontainer, dan di dalam kontainer itu tuh ada kartu untuk menampung isi dari tabel point, polyline, dan juga polygon. Nah, card itu diatur menggunakan shadow. Selanjutnya, ini kan baru manual ya, maksudnya isinya tuh belum tersambung ke data yang asli. Nah, itu kita isi di bagian sininya. Enggak ding, ini tuh udah diatur melalui total underscore points ini. Tapi sebelumnya itu kita mengisi manual, tapi setelah diedit menggunakan total points ini nanti akan muncul secara otomatis poinnya itu ada berapa, dan polyline serta polygon. Selanjutnya kita juga membuat controllers
dashboard dengan fungsi PHP Artisan Make Controller Dashboard Controller. Selanjutnya, di bagian dashboard controller itu, kita menambahkan model points. Nah ini, model points, polylines, dan juga polygon ini tuh untuk memanggil tadi data-data resume data itu dipanggil melalui sini. Kemudian juga kita beralih ke web PHP, yaitu untuk menghubungkan ke dashboard controller di bagian out ini. Nah, di sini untuk menghubungkan ke dashboard controller. Selanjutnya di bagian dashboard .php kita tambahkan teks di bawah card resume data itu, ditambahkan teks berupa Anda login sebagai out user. Nah, usernya itu sesuai dengan email yang kita masukkan, yang kita gunakan sebagai login di Laravel. Selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya. Di sini kita klik home. Nah, di sini kan udah muncul nih navigasi navbar berupa home, tabel, info, dan juga dashboard. Nah, itu tuh kita sebelumnya itu kan kita login dulu. Nah, kalau misalnya kita bisa login, itu masuk ke dalam dashboard ini. Nah, dashboard ini tuh berisi resume data yang telah kita buat di dalam map ini. Nah, di sini kan ada 4 poin, 3 polylines, dan juga 3 polygons. Nah, resume data ini tuh dimasukkan di dalam tabel berupa kontainer data ini. Selanjutnya ditambahkan pula teks Anda login sebagai admin dengan email Anggita Maharani ini. Nah, ini tuh dipanggil melalui out yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini juga ada navigation map. Nah, ini tuh untuk keluar dari jendela dari halaman dashboard. Kita bisa menuju ke halaman petanya kembali dan juga kita bisa logout. Misalnya login di sini tuh ini kita bisa login tuh masuk ke dashboardnya. Namun ketika kita lupa dengan sandinya itu bisa melakukan register ulang. Sekian penjelasan dashboard dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.